Shalom Aleihim. Kembali kita jumpa dengan sebuah topik, yaitu ketaatan kepada pemerintah. Sejak awal, Allah selalu campur tangan terhadap lahirnya sebuah bangsa yang akhirnya membentuk sebuah negara beserta dengan pemerintahannya. Dalam teori teokrasi atau teori ketuhanan, berdirinya sebuah negara itu dimulai dari keluarga, kemudian bangsa, dan akhirnya menjadi negara. Teori ini meyakini bahwa oleh kehendak Allah lah suatu negara itu terbentuk. Demikian juga negara monarki atau negara kerajaan percaya jikalau suatu negara itu terbentuk oleh karena kedaulatan Allah. Contohnya negara Inggris yang berbentuk kerajaan. Di dalam kerajaan Inggris, kedaulatan Allah itu bukan hanya pada proses terbentuknya negara tersebut, tetapi juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahannya. Saya ingin mengajak kita melihat kitab Esra pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan bahwa Raja Kores, raja bangsa Farsi, kerajaan Persia, itu dipakai oleh Allah untuk menggenapi nubuatan Nabi Allah, yaitu Nabi Yeremia. Nah, pada saat itu, Raja Kores adalah penguasa dunia. Dan ia bukanlah umat Allah, tetapi ia diurapi untuk melaksanakan rancangan dan rencana Allah, menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang pertama. Kemudian nubuatan Daniel mengenai kerajaan-kerajaan, yaitu mimpi tentang patung yang dialami oleh Raja Nebukadnezar yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 28 sampai 33, itu merupakan pewahyuan mengenai perkembangan sejarah dunia, termasuk di dalamnya mengenai akan munculnya kerajaan-kerajaan setelah kerajaan Babel di bawah kekuasaan Nebukadnezar, yaitu kerajaan Media, kemudian kerajaan Persia, lalu kerajaan Yunani, dan kerajaan Romawi, sampai kepada kerajaan penutup, yaitu kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah Raja Agung yang memerintah seluruh bumi. Itu terdapat di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-14, ayat yang ke-9. Dan ia berkuasa penuh bukan hanya atas bumi, tetapi juga atas surga, kekal selama-lamanya. Tercatat di dalam kitab Matius pasal yang 28 ayat yang ke-18. Dan nubuatan Daniel tersebut sekaligus membuktikan bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah segala zaman dan Allah dari sejarah dunia, yang berarti memang terbukti adanya campur tangan Allah terhadap terbentuknya suatu negara, termasuk di dalamnya negara kerajaan. Oleh karena adanya campur tangan Allah terhadap terbentuknya suatu negara beserta dengan pemerintahannya, konsekuensinya adalah bahwa Allah pun campur tangan terhadap terpilihnya para pemimpin, apapun bentuk atau sistem pemerintahannya. Adapun penetapan terpilihnya para pemimpin tersebut pasti ada maksud, tujuan, misi, dan visi Allah yang hendak dicapai lewat para pemimpin tersebut. Terlepas apakah para pemimpin tersebut adalah orang percaya atau bukan, misalnya para penentang Allah, seperti kaum komunis dan lain sebagainya. Namun Allah sanggup dan mampu membuat atau mengubah kebijakan-kebijakan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan guna tercapainya maksud dan tujuan Allah tersebut, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, damai, sejahtera, serta tentram. Terlebih lagi bagi keselamatan rohani seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Oleh sebab itu betapa pentingnya peran orang percaya atau umat Allah di negara atau kota di mana mereka tinggal bagi kesejahteraan dan kebaikan kota atau negara tersebut. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-32, Allah berkata kepada Abraham, "Jikalau saja ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, maka Allah tidak akan melululantakkan, menghancurkan, memusnahkan, menunggang balikan kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api. Tetapi sayang, tidak ada orang benar di situ, kecuali satu keluarga, yaitu Lot, kedua putrinya, dan istrinya. Itu pun istri Lot pada detik-detik terakhir berbalik meninggalkan Allah, sehingga ia harus binasa bersama dengan penduduk kota Sodom dan Gomora. Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Tercatat di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Lalu apa peran kita sebagai orang percaya atau umat Allah? Matius pasal 5 ayat yang 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah." Nah, sebagai orang benar yang dibenarkan oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, jadi bukan karena kebenaran kita sendiri, maka secara otomatis kita memiliki status sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kita dikodratkan untuk menjadi pembawa damai. Lawan kata daripada kata damai adalah kacau. Kekacauan timbul ketika banyak warga negara tidak lagi mau mentaati aturan-aturan yang sah yang telah dibuat oleh pemerintah yang sah, sehingga ketentraman, ketenangan, stabilitas, keamanan, serta kedamaian masyarakat terganggu. Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang kedua mengatakan, "Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapapun yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya." Ayat yang keempat mengatakan, pemerintah adalah hamba Allah bagi kebaikan kita, dan sekaligus sebagai hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kemudian dilanjutkan, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ayat yang pertamanya mengatakan bahwa kita harus takluk, tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Akhirnya, I'm calling upon Christians all over the world, especially Indonesian Christians, to become pioneer and model of obedience to government as realization to obey God, who has guaranteed us eternal life by His grace. Jadi, saya mengajak atau menghimbau orang Kristen di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, untuk menjadi pelopor dan teladan ketaatan pada pemerintah sebagai wujud atau bentuk ketaatan kita kepada Allah yang telah menjamin kehidupan yang kekal bagi kita oleh karena kasih karunia-Nya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.